jika Anda bertemu dengan orang yang berkata bahwa dia sudah bertobat, tetapi hidupnya tidak berubah sedikit pun, kita hidup di zaman di mana kata bertobat itu mudah diucapkan, tetapi sulit dibuktikan. Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah penekanan dari ayat ini bahwa pertobatan sejati itu tidak hanya dengan kata-kata atau hanya sekedar simbol lahiriah seperti baptisan. Bukan berarti baptisan tidak baik, tetapi harus dibuktikan dengan perubahan hidup. Itulah Yohanes katakan buah yang nyata. Pertobatan bukan hanya emosi sesaat, tetapi sebuah transformasi hidup. Banyak orang menangis dalam alkohol, tapi keluar dari gereja dan hidup sama seperti sebelumnya. Yohanes mengatakan, hasilkanlah. Artinya, pertobatan itu harus aktif dan terlihat. Pertobatan sejati melibatkan perubahan cara berpikir yang disebut dengan metanoia dan juga perubahan cara hidup. Jangan cuma menyesal, tetapi harus ada perubahan. Buah pertobatan itu harus terlihat, saudaraku. Apa itu buah pertobatan? Hidup yang menjauh dosa, kejujuran dalam segala hal, mengampuni, dan meminta maaf dengan tulus menjadi saluran kasih bagi orang lain. Tanpa buah, pertobatan kita diragukan. Yohanes tidak main-main. Dalam ayat ini jelas dikatakan, dan dia berkata di ayat sebelumnya, dia berkata kapak sudah tersedia di akar pohon. Artinya Tuhan sedang mencari buah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini, apakah saudara benar-benar sungguh di dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan? Hasilkanlah buah dalam pertobatan, sehingga hidupmu akan menjadi berkat. Hidupmu akan memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya berdoa, kiranya kuasa Allah turun atas kehidupan saudara, dan tidak hanya saudara menerima pertobatan, tetapi juga urapan Tuhan turun atas kehidupan saudara. Dan ingat, ketika kuasa Allah pengurapan turun, memampukan engkau hidup dalam pertobatan, hidup dalam kemenangan. Saudaraku, saya akan berdoa hari ini dan percaya kuasa Allah melalui pengurapan Tuhan turun atas kehidupan saudara, menyembuhkan kehidupan saudara hari ini. Saya akan berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit jantung, bocor jantung, mujizat terjadi, engkau disembuhkan. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kuasa urapan-Mu turun atas kehidupan kami. Pimpin Roh Kudus agar kami hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah. Saat ini Hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang menonton, melihat video ini, yang sedang sakit jantung, mereka bocor jantung, masalah dalam klep jantung. Saat ini juga aku berdoa, aku perintahkan setiap sakit jantung dalam nama Yesus keluar atas setiap orang percaya menyaksikan video ini. Engkau sembuh hari ini. Engkau mengalami mujizat, mengalir kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, jangan lupa untuk share, komen, follow, like, subscribe video ini. Yang sudah follow, like, subscribe, saya Pastor Glenn ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.